Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Kecanggihan perkembangan teknologi berpeluang memisahkan keakraban dalam komunitas, termasuk komunitas Kristen. High-tech or high-touch? Apakah mungkin tetap merangkul keduanya? Mari bersama kita bersekutu dalam persekutuan sektor gabungan pada Rabu, 26 Mei 2021, pukul 7 malam, melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password seperti tertera di layar. Dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto, kita bersama belajar saling hadir di era teknologi modern ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merayakan Minggu Trinitas pada Minggu 30 Mei 2021. Diutus Tritunggal Merawat Dunia, dipimpin oleh Pendeta Yoel Ang dari GKI Denpasar. Ibadah dapat diakses melalui web dan kanal YouTube GKI Manyar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kita untuk bertanggung jawab, mengasihi, dan merawat kelangsungan kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini. Silih Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Response Team atau CRT berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Silih Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-8 akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 23 Mei 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Silih Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Angi. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan semua orang percaya, marilah kita menyembah Dia, Allah yang besar, yang membuat buana penuh dengan mujizat. Pujilah Dia yang membuat segalanya baik.
Penolong kita adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasih Tuhan, di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan kembali akan karya penyertaan Tuhan Roh Kudus. Dialah sumber kekuatan dan penghiburan yang akan selalu menyertai dan menolong kita. Namun kadangkala kita harus mengaku betapa kita sering kali berjalan sendiri dan mengandalkan kekuatan kita. Kadangkala kita juga ragu akan kehadiran Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita memohon ampunan atas dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari dengan rendah hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku betapa seringnya kami mengabaikan Tuhan Roh Kudus. Meskipun Tuhan sering kali berbicara dalam hidup kami, dalam hati kami. Tapi kami menutup telinga kami. Ampunilah kami ya Allah. Padahal kami hidup bergantung pada rahmat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami. Kami sungguh mengaku segala dosa dan pelanggaran kami telah menduka citakan hati Tuhan. Tuhan, ya Kristus, basuhlah kami dengan darah-Mu dari segala kecemaran kami. Kami membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mohon ya Kristus, tolonglah kami. Kami mohon. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta Mari kita kembali memohon pimpinan Tuhan untuk menerangi hidup kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah kami dengan firman-Mu. Kami tahu di luar Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kami boleh menemukan terang. Kami mohon Tuhan,
kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 2, ayat 1-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu
Injil diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 26 dan 27, dilanjutkan dengan kitab Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dilanjutkan kitab Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi yang menyimpan, terlebih yang melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur pada hari ini kecepatan teknologi komunikasi telah membuat apapun kabar berita dapat tersampai dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik. Ya termasuk sih berita hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Yang nggak baik itu juga termasuk itu. Karena itu kita harus melawannya justru dengan menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Omong-omong soal teknologi informasi, saya sungguh kagum pada Allah kita. Mengapa demikian? Dia adalah ahli strategi dan perencanaan yang handal. Di zaman di mana teknologi komunikasi tidaklah semaju sekarang, apa yang dia lakukan untuk menyatakan pesannya agar dapat sampai kepada banyak orang? Ya, ia memakai momen-momen istimewa di mana banyak orang berkumpul. Selain itu, ia memberikan makna baru pada apa yang selama ini telah dijalani, yang seringkali hanya menjadi ritual kosong tanpa makna. Nah, salah satu yang jelas adalah Pentakosta yang hari ini kita rayakan. Kita tahu, jauh sebelumnya, Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu pada mulanya adalah pesta panen yang kemudian dihubungkan dengan pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai.
Nah, jarak waktu antara Paskah dan kedatangan di Sinai ini dihitung sebagai hari ke-50. Jadi bisa dimengerti bagaimana perayaan Pentakosta ini sangat penting bagi orang Yahudi. Itulah sebabnya orang Yahudi maupun pemeluk agama Yahudi dari segala tempat akan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah merayakan turunnya Taurat setiap tahun dalam sukacita perayaan ini akan membawa mereka semakin dekat hidupnya dengan Taurat? Sayangnya ternyata tidak. Mereka tahu hukum Taurat, bahkan ada kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang mempelajari, bahkan membuat turunan kitab Taurat seperti bagaimana mengaplikasikan hukum Sabat dengan sangat detail. Belum lagi hukum lain. Namun sayangnya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya pernah melihat kuburan seperti ini di Israel. Memang rapi, putih, bersih. Saya tanya pada pemandu di sana, itu apa? Kuburan. Ya. Padahal buat mereka, mayat itu adalah najis. Kelihatan bagus, tapi sesungguhnya dalamnya kotor, najis. Karena itu, tidak heran jika jauh sebelumnya Tuhan pernah berkata melalui perantaraan Nabi Yehezkiel. Apa kata Tuhan? Saudara, kita bisa membaca Yehezkiel 11 ayat 19. Kata Tuhan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Ya, ketaatan ternyata harus dimulai dari hati. Kita tahu hati adalah pusat keberadaan seorang manusia. Amsal mengatakan dalam pasal 4 ayat 23, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus juga berkata, kita bisa membaca Markus 7 ayat 21 sampai 22. Tuhan Yesus berkata apa? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Iya. Jadi apa yang manusia butuhkan? Pertobatan dari hati. Mari kita katakan demikian. Pertobatan dari hati. Bagaimana caranya? Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Ia menyentuh hati setiap manusia untuk mengenal hati Allah yang penuh dengan kasih. Jika manusia pertama gagal memahami hati Allah, maka sekarang di dalam Kristus kita diundang untuk mengenal hati Allah. Seperti apakah hati Allah itu? Saat kita melihat Kristus berbicara dengan orang yang berdosa, menatap bahkan menyentuh orang yang dianggap najis, seperti itulah hati Allah. Saat Yesus melihat orang-orang yang lelah dan terlantar, lalu ia memberi mereka makan, memberi mereka pengharapan dan kehidupan, seperti itulah hati Allah. Ya, di dalam Kristus kita mengerti seperti apa hati Allah Bapa kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9, saudara ingat? Tapi kita juga tahu, Yesus tidak selalu bersama dengan murid-muridnya secara fisik.
Kita pun hari ini tidak menyaksikan dan mendengarkan secara fisik audible ya dengan indera jasmani kita apa yang Yesus katakan dan lakukan. Kita bergantung pada kesaksian Alkitab. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus saat perjamuan malam terakhir sebelum ia diserahkan dan disalibkan. Apa kata Tuhan Yesus? Roh Kudus akan datang, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Jika hari ini saudara mendengar atau melihat orang yang mengklaim bahwa ia dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu memeriksa dengan cermat. Apakah apa yang ia katakan adalah kesaksian tentang Kristus atau tentang dirinya semata-mata? Sekali lagi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, tidak cukup sampai di sini. Tapi kamu juga harus bersaksi. Yohanes 15 ayat 27, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara ingat baik-baik. Saksi adalah orang yang mengetahui bahkan mengalami suatu peristiwa. Jadi bukan hanya dari kata orang, tapi dia hadir dan melihat sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mengetahui dan mengalami kehadiran Kristus? Sehingga kita bersedia menjadi saksi atas apa yang kita tahu dan alami tentang Kristus? Saudara tidak perlu menunggu lama. Petrus telah melakukan tugas itu. Apa yang ia katakan dengan berani tentang Kristus di hadapan banyak orang di Yerusalem saat perayaan Pentakosta, sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, adalah apa yang ia tahu, apa yang ia dengar, apa yang ia alami sendiri. Bagaimana dengan kita? Semoga kita juga mengalami dia secara nyata dalam hidup kita. Jika belum, mintalah dengan rendah hati, agar Roh Kudus membimbing kita. Selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah tugas Roh Kudus. Saulus adalah contoh nyata. Kita tahu seperti apa ia sebelum berjumpa dengan Kristus, bukan? Sebelum Roh Kudus menginsafkan dirinya, ia tidak tahu bahwa semua kebanggaan yang ia pegang adalah sia-sia. Semua kebenaran yang ia yakini ternyata hoax. Zaman dulu udah ada ya, cuman istilahnya beda. Ternyata dirinya hanyalah orang berdosa yang justru membutuhkan Kristus. Ya, Nicky Cruz, saudara pernah dengar nama ini? Adalah contoh lainnya. Saudara pernah mengenal sosok ini? Dia berkata begini, Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan seks. Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan alkohol. Anda bisa mendapatkan kepuasan dengan semua jenis obat. Tapi dia mengatakan, saya mendapatkan kepuasan dengan kebencian dan kekerasan. Ya, itu pengakuannya. Nicky dibesarkan di sebuah kawasan terburuk di San Juan, Puerto Rico. Orang tuanya adalah dukun yang mempraktekkan ilmu sihir. Sejak kecil dia mengalami penderitaan karena orang tuanya secara brutal menyiksanya. Ayah Nicky sering melempar dia ke dalam sebuah ruangan yang berisi burung merpati. Jangan bayangkan tuh enak. Kata Nicky apa? Dia, ayah tuh maksudnya ya, menempatkan saya di sana dalam keadaan telanjang. Dan ketika saya berteriak, para merpati itu takut. Lalu mereka mencakar seluruh tubuh saya. Saudara bisa bayangkan ya. Bagaimana dengan ibunya? Dia, kata Nicky, tentu si ibu maksudnya, seringkali memukul saya sehingga saya tidak sadarkan diri berulang kali.
Jujur, jika saya ambil pisau dan saya menusuk ke dalam, saya udah gak ngerasa sakit lagi. Seberat itu penderitaan Ricky oleh orang tuanya. Dia bahkan memanggil saya anak setan katanya. Tidak heran Nicky bergabung dengan geng jalanan yang sangat ditakuti di New York yang bernama Mau Mau. Dalam usia terbilang muda dia sudah menjadi kepala geng. Hidupnya semakin brutal. Nick berkata, New York adalah hutan. Yang berlaku adalah hukum rimba. Anda harus berperilaku seperti binatang. Binatang tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Binatang harus membunuh binatang lain untuk bertahan hidup. Dia melanjutkan, saya ingin melakukan kepada orang lain apa yang ibu saya lakukan untuk saya. Saudara, itulah Nicky Cruz. Ironisnya, ketika dia berada sendirian di apartemen yang kecil, dia merasa gelisah. Hanya 2 orang yang tahu kondisi yang menyedihkan ini. Seorang psikolog dan seorang pendeta. Apa kata mereka? Psikolog berkata kepada Nick hingga 5 kali. Dia mengatakan begini, ada sisi gelap dalam hidup Anda yang tak dapat ditembus. Nicky, Anda berjalan langsung ke penjara, kursi listrik dan neraka. Tidak ada harapan. Itu kata sang psikolog. Tapi apa kata pendeta yang kemudian dikenal bernama David Wilkerson? Menarik sekali. David mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu Nicky bahwa ada harapan untuknya. Jesus loves you. Katanya, Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Kata David. Dan Nicky marah. Dia mengatakan, saya marah, saya meludahi wajahnya, saya memukul dirinya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan, saya tidak percaya pada apa yang kamu katakan. Dan saya mengusir dia. Tapi apa yang terjadi? Pendeta David Wilkerson menjawab, kamu bisa memotong saya menjadi 1000 bagian dan menyebarkan di jalan seluruh kota ini. Tapi ketahuilah, setiap bagian itu akan tetap mengasihimu. Saudara, selama 2 minggu Nicky tidak bisa tidur. Berpikir tentang kata yang berulang kali dikucapkan oleh David, yaitu love. Dia pernah berkata kepada kawan-kawannya, omong kosong dengan kata cinta. Jika ibu yang melahirkan kamu saja tidak mencintaimu, jangan percaya pada kata ini. Tapi hari itu dia gelisah. Suatu hari Nicky dan gengnya muncul dalam salah satu kebaktian yang diadakan oleh pendeta Wilkerson. Awalnya Nicky hanya ingin memberikan pelajaran kepada si pendeta ini, yang begitu gigih untuk membawanya kepada Kristus. Tapi justru hal yang tidak tersangka terjadi. Sebelum pendeta Wilkerson berkhotbah, ia meminta geng Mau-Mau untuk bertugas mengumpulkan persembahan. Nicky melompat berdiri dan memimpin kelompoknya mendatangi kerumunan orang-orang dan menuntut mereka untuk memberikan uang. Dia tertawa, bodoh banget tuh pendeta dan orang-orang ini. Tapi menarik. Saat pendeta David Wilkerson melakukan undangan untuk menerima Kristus, satu persatu mereka memberikan hidup mereka kepada Kristus, termasuk Nicky. Dia berkata, saat itu saya merasa tercekik. Tanpa dapat saya cegah air mata ini mengalir deras. Akhirnya saya menyerah. Saya membiarkan Yesus memeluk saya merasa teduh. Dan saya merasa kepala ini seolah-olah beristirahat di dadanya. Saya berkata, ampunilah saya. Saudara tahu? Kasih Kristus mengubah hidup Nicky secara radikal. Roh Kudus mencelikkan matanya. Dia menuliskan, dia mengatakan, ketika saya buka mata, saya punya hati yang baru. Dia memberikan testimoni, saya sudah dilahirkan kembali. Saya anak Tuhan.
Keesokan harinya Nicky Cruz dan beberapa anggota geng yang telah bertobat pergi menghadap polisi. Saudara tahu apa yang dilakukan? Menyerahkan semua senjata mereka. Pistol, pisau, semua senjata mereka, batu bata termasuk ini ya. Dan hal ini mengejutkan para petugas polisi dan mereka tidak percaya. Nicky meninggalkan gengnya. Dia mendaftar di sekolah Alkitab dan bertemu seorang gadis bernama Gloria. Keduanya menikah dan pindah kembali ke New York City. Lalu mereka memulai pelayanan membantu remaja yang bermasalah. Saudara, apa kata Nicky di kemudian hari? Dia mengatakan, memang ada banyak orang yang datang kepada Yesus karena kesaksian hidup saya. Namun ada sukacita yang tak terkatakan ketika saya membawa ibu, ayah, dan kakak saya kepada Yesus. Ya, sudah tahu? Nicky memilih untuk melepaskan pengampunan bagi orang tuanya. Orang tua yang sangat dia benci. Dia juga meminta mereka mengampuni dirinya. Katanya, ketika pengampunan sejati datang dan keluar dari Anda, maka awan gelap akan lenyap. Anda memiliki akses langsung ke hati Kristus. Nah, kisah hidup dan pertobatannya ditulis dalam sebuah buku, Run Baby Run. Apakah saudara pernah membaca buku ini? Kemudian difilmkan dengan judul The Cross and the Switchblade. Pemerannya Eric Estrada sebagai Nick dan Pat Boone sebagai pendeta David Wilkerson. Ya, Roh Kudus yang sama dapat memimpin kita dalam kebenaran. Jika Alkitab mencatat bagaimana Allah dapat menggunakan momen perayaan Pentakosta untuk membuat murid-muridnya dapat bersaksi tentang Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Mungkinkah momen pandemi ini menjadi kesempatan juga bagi kita untuk memberi kesaksian tentang Dia? Membawa pengharapan di tengah keputusasaan, memberikan penghiburan kepada yang berduka, menegakkan setiap bahu yang terkulai, memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, serta mengulurkan tangan Kristus kepada orang yang sedang terpuruk. Saudara, ingat ada Roh Kudus yang memimpin kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal yang kita anggap mustahil. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Yang dibutuhkan adalah hati yang terbuka dan tunduk kepada Dia. Saudara mau? Saat teduh bagi kita. Ubahkan dan terangilah
Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, pada hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Kami semua memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus Allah tetap hadir di tengah-tengah dunia ini. Di tengah bumi ini, bahkan ketika bumi ini diluluhlantakkan oleh pandemi, kami tetap percaya Tuhan masih tetap hadir di tengah-tengah kami, di negeri kami. Biarlah kehadiran Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan peran yang dapat kami lakukan di dalam Kristus. Oleh karena Roh Kudus, bagaimana kami tetap memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, memberikan pengharapan pada orang yang putus asa, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Mampukan kami menjadi tangan Kristus, karena Roh Kudus bersama kami. Roh Kudus yang telah mengubahkan hidup kami, yang menjadikan hidup kami berarti. Roh Kudus pula yang kami percaya dapat mengubah banyak orang. Kami berdoa ya Bapa, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bumi kami ini. Biarlah setiap insan manusia menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia, betapa kami sangat membutuhkan Tuhan. Pandemi ini mengajar kami bagaimana kami berbela rasa sebagai sesama manusia, bahkan dengan seluruh makhluk ciptaan Allah. Kami mohon ya Tuhan, setiap upaya untuk pemulihan yang terjadi di bumi ini kiranya Tuhan berkati. Juga yang terjadi di negeri kami. Apapun kebijakan yang dilakukan dengan dukungan seluruh masyarakat warga bangsa ini, sungguh-sungguh dapat memulihkan negeri kami. Juga tugas kami sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia, untuk sungguh mewujudkan kerajaan Allah. Pakailah kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Bagi saudara kami yang berduka, kami terus berdoa. Bagi saudara kami yang sakit, kami terus berdoa. Bagi saudara kami yang terpuruk, yang kesepian, yang mengalami kehampaan dalam hidup, kami terus berdoa. Kiranya Tuhan boleh menjadi sahabat bagi mereka. Utuslah kami juga menjadi sahabat bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan. Setiap kali kami berdoa, ingatkanlah kami betapa kami tetap harus menjadi satu di dalam Kristus. Ketika di tengah keterpecahan, kami tahu sesama umat manusia sering kali melihat sesama yang berbeda sebagai orang yang harus dilenyapkan dan dihindari. Ingatkanlah kami Tuhan. Termasuk kami mau berdoa bagi setiap orang yang tidak mengerti kami. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami mohon ya Tuhan, jangan biarkan kebencian, kecurigaan, perbedaan meluluhlantakkan negeri kami. Kekerasan menghancurkan negeri kami atas nama Tuhan, bahkan atas nama agama. Ampunilah Tuhan. Kami mohon, kiranya sungguh kami dipersatukan di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah, kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas pemeliharaanmu, atas berkat-berkat-Mu bagi hidup kami. Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan untuk mengingat kebaikan-Mu dan ajarkan kami terus untuk mengucap syukur untuk segala perkara yang telah Engkau buat dalam hidup kami. Persembahan kami ini ya Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Tapi kami mau memberikannya dengan ucapan syukur dengan hati yang tulus. Tuhan, kami berdoa juga untuk program-program gereja yang banyak menggunakan akan persembahan ini. Karena Tuhan memberkati program-program gereja, kegiatan-kegiatan gereja yang hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang mengelolakan persembahan ini, karena mereka diberikan hikmat dan mereka bertanggung jawab untuk pengelolaan akan persembahan ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman, Ibu Pendeta Lindawati. Tuhan berkati terus pelayanannya, baik di sinode, di klasis, maupun di jemaat GKI Manyar. Tuhan tambahkan terus hikmat dan jerih payahnya dalam pelayanannya, kiranya Tuhan yang saja yang membalasnya. Tuhan, ini doa persembahan kami dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, wartakanlah kasih Allah bagi sesama. Rengkuhlah semua orang, balutlah yang terluka, hiburlah yang sedih. Nyatakanlah bela rasa dan kebenaran Allah. Mau
Saudara, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya hidup kita terus bertumbuh di dalam Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.